Di Closing Bell dan kami masih terhubung dengan Kresna Huta Barat, Eksekutif Vice President Equity Research Mandiri Sekuritas. Mas Kresna, kita lanjutkan kembali dialog kita di sore hari ini ketika kita melihat bahwa saat ini Mitratel diproyeksikan untuk memiliki pangsa pasar hingga 24%. Lalu seperti apa Anda melihat daya saing perusahaan dalam hubungannya dengan EBITDA di tahun 2022 mendatang dan 2023 mendatang? Baik, ya. Jadi dalam catatan kami ya, Mitratel memiliki lebih dari 28.000 menara di Indonesia saat ini, yang di mana 16.000 atau 54%-nya itu berlokasi di luar Pulau Jawa. Ya, sementara sisanya 46% atau 12.000 berlokasi di Pulau Jawa. Nah, jumlah menara yang di luar Pulau Jawa ini yang jadi keunggulan ya, yang dimiliki oleh Mitratel dibandingkan kompetitor-kompetitornya. Nah, kami meyakini bahwa Mitratel akan mampu ya memenuhi kebutuhan perluasan jaringan para operator seluler secara nasional, yang nantinya tidak akan hanya fokus kepada jaringan di Pulau Jawa, namun juga merata ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Lebih lanjut lagi kalau kita melihat tren pertumbuhan ekonomi yang sangat positif di daerah-daerah penghasil komoditas ekspor seperti Sulawesi, Kalimantan, dan juga Sumatera, tentunya ini akan menghasilkan akan bisa menjadi penambah penghasilan masyarakat di luar Pulau Jawa. Dan tentunya ini akan bisa mendorong konsumsi layanan internet dan komunikasi yang nantinya juga akan menjadi penentu arah investasi jaringan telekomunikasi oleh operator seluler. Nah, dengan demikian Mitratel tentunya dapat menjadi solusi ya yang praktis dan juga efisien ya dalam memfasilitasi yang apa di industri telekomunikasi itu kami namakan dengan co-location order, yaitu di mana operator seluler itu menyewa slot menara tambahan di menara yang sudah dibangun atau tersedia di suatu daerah. Jadi dengan dukungan co-location order di luar Pulau Jawa ini, kami meyakini Mitratel akan mampu menumbuhkan pendapatan dan EBITDA perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan kompetitor-kompetitornya di tahun 2022 dan 2023. Mhm. Berkaca pada kinerja first half di 2021, Mitratel mencatatkan pendapatan hingga 3,23 triliun rupiah dengan laba bersih 700 miliar rupiah. Apakah dengan ekspansi besar di 2022 dan 2023, rasio net profit margin MTEL ini bisa dijaga? Ya, jadi kami memproyeksikan net profit margin Mitratel ini dapat meningkat setiap tahunnya ya, dalam 2 sampai 3 tahun ke depan. Sebagai perbandingan, di catatan kami net profit margin Mitratel itu sekarang berada di level 9,7% ya per tahun 2020. Dan kami memproyeksikan net profit margin Mitratel ini dapat tumbuh ke level 20,4% di 2021 dan meningkat lagi ke level 23% di 2022 dan 2023. Nah, peningkatan net margin ini akan didorong oleh dua hal. Ya, yang pertama, satu adalah peningkatan produktivitas aset menara Mitratel, yang di mana hal ini bisa kita ukur melalui peningkatan tenancy ratio atau rasio jumlah penyewa slot menara di tiap-tiap menara telekomunikasi. Nanti dari tahun 2020 yang meningkat hingga tahun 2023. Nah, yang kedua adalah efisiensi biaya operasional Mitratel, yang kami proyeksikan akan dapat terus membaik lewat program cost leadership seiring dengan program transformasi perusahaan menjelang dan juga sesudah IPO. Jadi menurut kami rasio net profit margin Mitratel yang di level 20% itu seharusnya akan menjadi new normal ya bagi Mitratel. Mhm. Satu hal yang menarik terkait dengan MTEL adalah sebaran menara telekomunikasi yang berada di berbagai daerah di Indonesia yang sebagian adalah build to suit dengan MNO. Bagaimana Anda melihat fakta ini dan dikaitkan dengan efisiensi operasional perusahaan? Ya, oke. Jadi kami mencatat bahwa 54% ya dari pendapatan Mitratel saat ini itu kan dikontribusikan oleh Telkomsel. Dan melihat sejarahnya memang Mitratel adalah salah satu penyedia menara utama bagi Telkomsel, yang kita tahu juga memiliki jaringan seluler terluas ya di Indonesia. Dan tentunya keunggulan luas dan cakupan jaringan tersebut kan tidak lepas dari kontribusi Mitratel ya lewat portfolionya yang portfolio menaranya yang memiliki sebaran di berbagai daerah di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa. Jadi sebaran nasional ini yang akan menjadi modal nih bagi Mitratel untuk meningkatkan tenancy ratio dari operator seluler seperti ya operator seluler lainnya ya seperti Indovidu, XL dan juga Smartfren nantinya. Yang kita tahu juga memang memiliki visi untuk memperkuat jaringan nasional mereka. Nah, selanjutnya dengan melayani permintaan untuk co-location tenancy di jaringan nasional Mitratel ini, ya Mitratel tentunya berpeluang ya untuk menumbuhkan porsi pendapatan atau revenue yang memiliki margin keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan pendapatan dari build to suit sebelumnya. Jadi ini memang strategi utama Mitratel untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang efisien, sehingga dapat mendorong peningkatan profitabilitas dan tingkat imbal hasil investasi Mitratel. Mhm.
Dengan rencana ekspansi organik dan anorganik, apakah ini berarti Mitratel akan membutuhkan penambahan utang lagi untuk ekspansi ke depan? Sebagai pertimbangan DER, Mitratel juga sudah mencapai 135%. Apakah memang beban keuangan ini masih cukup aman buat perusahaan seperti MTEL? Ya. Kami mencatat ya, posisi leverage Mitratel itu saat ini berada di level yang sehat ya, sebagaimana terefleksi oleh rasio net debt to EBITDA yang di level 0,6 kali ya per akhir tahun 2021 di estimasi kami. Nah, rasio ini jauh lebih sehat sebenarnya dibandingkan dengan rasio net debt to EBITDA menara telekomunikasi di Indonesia lainnya yang bisa berkisar ya mulai dari 3 kali hingga 5 kali ya. Dan terlebih lagi kalau kita bandingkan dengan rasio net debt to EBITDA oleh operator menara telekomunikasi di negara lain seperti di Amerika maupun di Eropa yang bisa mencapai 5 hingga 7 kali net debt to EBITDA. Secara interest coverage ratio juga masih oke, masih berkisar di 2,5 kali hingga 3 kali dalam 2-3 tahun ke depan. Nah, jadi posisi leverage Mitratel ini sangat kuat sebenarnya dan sangat cukup untuk menopang rencana ekspansi yang sudah disampaikan perusahaan untuk 2-3 tahun ke depan. Nah, kami juga berpendapat ya bahwa opsi penambahan utang itu kan selalu terbuka bagi semua korporasi dan juga bagi Mitratel, terutama dalam rangka untuk mencapai capital mix dan return equity yang optimal, ya tanpa harus mengesampingkan pengelolaan risiko kredit yang baik gitu. Jadi kami mau tekankan saja bahwa Mitratel ini memiliki neraca keuangan yang sangat sehat dan untuk berinvestasi ya dan juga untuk mendukung ekspansi jaringan internet dan juga percepatan digitalisasi ekonomi nasional. Mhm. Berapa proyeksi target top line dan bottom line serta target harga saham Mitratel menurut Mandiri Sekuritas di akhir tahun 2022 dan 2023 mendatang? Oke, kami memproyeksikan pertumbuhan revenue Mitratel itu sebesar 9% ya di 2021 ya, menjadi 6,7 triliun rupiah dan laba bersih itu meningkat dari 602 miliar di 2020 menjadi 1,37 triliun di 2021. Jadi pertumbuhannya ini year on year lebih dari double. Nah, kami juga memproyeksikan pertumbuhan top line atau revenue berlanjut kencang di 2022 dan 2023 yang di mana revenue kita ekspektasi meningkat 17% year on year di 2022 menjadi 7,84 triliun dan 11% year on year di 2023 menjadi 8,71 triliun. Sementara untuk laba bersih Mitratel sendiri kami proyeksikan dapat tumbuh cukup signifikan ya, sebesar 30% year on year di 2022 menjadi 1,78 triliun rupiah untuk 2022 dan tumbuh 15% year on year di 2023 menjadi 2,03 triliun. Ya, dengan kata lain sebenarnya kita mengekspektasikan laba bersih Mitratel itu dapat tumbuh sekitar 3 kali lipat dalam 3 tahun, yaitu dari 602 miliar rupiah di tahun 2020 menjadi sekitar 2 triliun di tahun 2023. Mhm. Jadi apa rekomendasi Anda untuk saham Mitratel? Baik, ya kami memiliki rekomendasi buy atau beli untuk saham Mitratel dengan target harga saham 12 bulanan ya di Rp970 per lembar saham. Nah, kami juga perlu garis bawahi ya bahwa saham Mitratel ini layak mendapatkan valuasi premium ya di antara emiten menara telekomunikasi lainnya, mengingat potensi pertumbuhan laba yang signifikan di tahun 2023 hingga tahun 2023 maksud kami ya. Dan juga kita mesti melihat profil neraca dan arus keuangan perusahaan juga sangat sehat dan didukung oleh kontrak jangka panjang dengan tenan-tenan yang berkualitas juga. Dan juga untuk Mhm. terakhir untuk menutup, ya kami berpandangan bahwa investasi di Mitratel ini kan juga suatu bentuk partisipasi investor ya, baik retail maupun institusi, dalam penyebaran dan pemerataan akses internet di Indonesia, dan juga dalam mendukung percepatan digitalisasi ekonomi Indonesia. Mhm. Begitu Mas Oke, Gibran. baik. Ya, baik. Terima kasih untuk waktu dan penjelasannya di sore hari ini, Mas Kresna Huta Barat, Executive Vice President Equity Research Mandiri Sekuritas. Sehat selalu untuk Anda dan juga sukses untuk Mandiri Sekuritas. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.